Salam Patunggilan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita marilah kita bersama-sama memulai kebaktian keluarga pada saat ini, dan kita awali dengan mengambil saat teduh. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta alam semesta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 246, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Sebelum kita bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama datang menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan kepada kami, sehingga kami dapat melakukan berbagai aktivitas kami. Semuanya kami lakukan dengan sukacita karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan menyertai kami dikala kami bekerja. Tuhan memampukan kami untuk bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan juga telah memberikan kepada kami berkat di dalam menjalin kehidupan berumah tangga. Dan pada malam hari ini, kami bersama-sama membangun ibadah keluarga, mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyapa kami dengan sabda-Mu, karena itulah yang kami rindukan dalam kebersamaan kami, juga dalam kedekatan kami dengan Tuhan. Sabda Tuhan kami harapkan bisa menguatkan iman kami, bisa memberikan petunjuk kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan, bahkan juga bisa menegur kami ketika kami melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kami juga mohon penyertaan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk menghayati sabda Tuhan. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, urapilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami buka hati untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian tertulis. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kau bodoh, tetapi usahakanlah supaya kau mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, oleh karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan setia mendengarkan dan menghayati sabda Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Adapun ayat yang kita jadikan sebagai dasar renungan pada saat ini terambil dari ayatnya yang ke-17 yang tertulis demikian. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai umat Tuhan, kita selalu diingatkan agar segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata-kata yang kita ucapkan, sikap dan tingkah laku kita, bahkan segala sesuatu yang kita pikirkan harus selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun kita juga perlu mengakui betapa sulitnya mengerti, apalagi melakukan kehendak Tuhan. Bukan persoalan yang mudah bagi setiap orang dalam memahami kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut Rasul Paulus, ketidakmengertian manusia tentang kehendak Tuhan itu terjadi karena kebebalannya. Karena itu pada bacaan kita tadi, Rasul Paulus mengingatkan pada ayat 15, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal. Orang yang bebal adalah orang yang sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikiran dan bodoh. Dan dalam pemikiran orang-orang Yunani pada saat itu, kata bebal itu memiliki arti tidak bijaksana, tidak juga berhikmat. Orang bebal biasanya cenderung bertindak semaunya sendiri. Lebih suka melakukan berbagai perbuatan yang hanya sekedar mendatangkan keuntungan maupun kesenangan bagi dirinya sendiri. Bahkan tidak mau tahu
Apakah segala sesuatu yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Yang penting apa yang aku inginkan, semuanya aku lakukan. Padahal perbuatan semacam ini tidak dikehendaki oleh Tuhan. Rasul Paulus bahkan menyebutkan perbuatan yang semacam ini, perbuatan yang hanya mengutamakan kepentingan dan kesenangan bagi dirinya sendiri, bisa menjadikan seorang melakukan tindak kejahatan. Terhadap kenyataan yang demikian ini, Rasul Paulus berharap agar setiap orang bisa segera menyadari keberadaan dirinya. Selanjutnya, orang ini juga harus memperbaiki dirinya yang bebal itu dengan cara berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Pada ayat 17 tadi, saudara-saudara, disebutkan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini berarti perbuatan bebal itu sesungguhnya bisa ditinggalkan. Perbuatan bebal itu bisa dijauhkan dari diri manusia dengan kemauan yang kuat dan usaha yang serius, usaha yang sungguh-sungguh. Meski demikian, saudara-saudara, kita juga perlu mengakui betapa sulitnya mengerti segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Namun, sebagai umat Tuhan, kita diingatkan agar selalu berusaha mengerti kehendak Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita diingatkan kita harus bisa mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Justru dengan mengerti kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang yang arif, orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dengan ungkapan lain, Rasul Paulus berharap agar setiap orang yang mengaku dirinya sebagai umat Tuhan, menyatakan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, harus selalu berusaha agar dirinya menjadi orang yang arif, dirinya menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang berhikmat. Dan itulah sungguh yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap umatnya, terhadap kita semua, terhadap ibu, bapak, saudara-saudara, anak-anak yang mengaku sebagai umat milik Tuhan. Selanjutnya, Rasul Paulus memberikan nasihat terhadap orang yang arif. Menurut Paulus, orang arif tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Waktu yang ada selalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mengerti kehendak Tuhan. Terlebih dari itu, juga selalu berusaha agar dirinya dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Tuhan. Demikian juga dengan kata-kata yang diucapkan kepada orang lain. Kata-kata yang disampaikan kepada orang lain, yang diucapkan kepada orang lain, mendatangkan sukacita bagi mereka, bagi orang lain. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan, dalam hidupnya selalu memuji-muji Tuhan, akan selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan terhadap setiap keadaan yang dialami, terhadap berbagai peristiwa kehidupan yang terjadi. Ibu bapak, saudara-saudara, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi memang tidak mudah bagi setiap orang untuk mengerti, apalagi melakukan kehendak Tuhan.
Namun hal ini bukan berarti tidak bisa dilakukan. Setiap orang bisa mengerti kehendak Tuhan jika selalu mendekatkan sekaligus mempersekutukan dirinya dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama-sama melalui gerejanya, melalui persekutuan umat Tuhan. Karena itu, betapapun kesibukan yang kita miliki untuk meraih apa yang kita cita-citakan, meraih kesuksesan dan mengusahakan kesejahteraan dengan belajar maupun bekerja siang dan malam, terlebih saat menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan, jangan sampai melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan harus tetap terpelihara dengan baik. Kedekatan kita dengan Tuhan harus terjalin dengan baik. Keberadaan COVID-19 atau virus corona memang telah menjadikan banyak orang mengalami kecemasan, menjadikan banyak orang mengalami kepanikan dan takut. Tetapi jangan sampai virus corona atau COVID-19 ini menjadikan kita menjauh dari Tuhan. Gereja, saudara-saudara, sebagai persekutuan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, secara bersama-sama juga harus selalu berusaha mengerti dan melakukan kehendak-Nya. Karena itu dalam berbagai situasi dan kondisi apapun, kita harus tetap mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Selain itu, kita juga diingatkan supaya saling mengingatkan dan menguatkan sebagai sesama umat milik Tuhan dalam hidup persekutuan kita, dalam hidup kebersamaan kita sebagai sama umat milik Tuhan. Terlebih di saat kita berada pada situasi yang memprihatinkan seperti yang terjadi saat-saat ini, saat pandemi COVID-19. Pergaulan kita dengan orang lain, bahkan dengan sama umat Tuhan, dibatasi. Kita harus lebih banyak di rumah, beribadah di rumah, harus selalu menjaga jarak dalam bergaul dengan orang lain, menggunakan masker ketika berada di luar rumah, lebih sering mencuci tangan, dan berbagai hal lainnya yang harus kita lakukan. Dalam situasi seperti sekarang ini, Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita bisa menjadi orang yang arif, menjadi orang berhikmat, sekaligus bijaksana. Tidak mudah menyalahkan keadaan, namun belajar dan berusaha menemukan kehendak Tuhan dalam situasi dan kondisi yang kita alami. Meskipun kita berada pada situasi yang tidak menyenangkan. Ada kalanya kehendak Tuhan justru bisa kita mengerti ketika kita menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan kehidupan. Ketika kita belajar pada situasi seperti itu, ketika kita merenung, ketika kita mencoba untuk menemukan jawab atas berbagai persoalan yang kita alami, bisa terjadi pada saat seperti itu kita menemukan apa sungguhnya yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, dalam situasi yang bagaimanapun, usahakanlah agar selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin.
Mari kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat nomor 424, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, bersamaan dengan kita mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku. Mari saudara-saudara kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas firman Tuhan yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kepada kami semua, supaya kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan dalam berbagai peristiwa kehidupan yang kami alami. Kami justru Tuhan ingatkan di tengah-tengah situasi yang mungkin juga tidak menyenangkan seperti yang terjadi saat ini, ketika terjadi pandemi COVID-19, kami Tuhan ingatkan supaya kami semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan pada situasi seperti itu juga, sesungguhnya Tuhan mengingatkan kepada kami, supaya kami juga selalu mencari kehendak Tuhan, dan berusaha menemukan kehendak Tuhan, supaya kami semakin dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat. Karena itu, kiranya Tuhan menyertai kami, memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan,
supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti kehendak Tuhan dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Saat ini Tuhan, kami berdoa terkait dengan situasi yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini. Ketika negeri kami dilanda virus corona, kiranya Tuhan memampukan kami semua untuk bisa menjaga diri kami, sekaligus juga melakukan apa yang baik, supaya penyebaran virus corona ini bisa segera berakhir. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon semangat dari Tuhan, supaya kami semua umat-Mu ini ikut ambil bagian dalam upaya menghentikan penyebaran virus ini, supaya kami semua semakin bisa mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan dari Tuhan. Mereka yang saat ini terbaring sakit, kiranya Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka. Umat-Mu yang saat ini sedang mengalami berbagai macam pergumulan, kiranya Tuhan juga berkenan memampukan mereka mengatasi segala pergumulan yang terjadi, menguatkan iman mereka, dan memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka bukan hanya kuat menghadapi pergumulan, tapi juga bisa menyelesaikan berbagai pergumulan itu dengan baik. Mereka yang saat ini memasuki usia lanjut, Tuhan sertai mereka, supaya di lanjut usianya itu mereka juga bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Kami berharap gereja Tuhan senantiasa juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat-Mu, memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat-Mu, sehingga pelayanan gereja sungguh-sungguh dapat dirasakan oleh umat-Mu, bahkan juga oleh masyarakat di mana gereja-Mu ini berada. Kami berdoa juga untuk berbagai pergumulan yang dialami oleh keluarga umat-Mu ini, masing-masing Tuhan mengetahui. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga mereka masing-masing, supaya mereka semua bisa menikmati kehadiran Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan yang menolong, menyertai, dan memampukan masing-masing keluarga dalam mewujudkan apa yang baik di tengah-tengah kehidupan keluarganya, dan juga di dalam mewujudkan cita kasih mereka di tengah-tengah masyarakat dimanapun anggota keluarga ini berada. Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati persembahan yang kami kumpulkan, dan memampukan para hamba-Mu untuk bisa mengelola persembahan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu. Selesai kebaktian ini, kami akan kembali melakukan berbagai aktivitas kami. Tuhan juga kiranya menyertai dan memberikan hikmat serta kebijaksanaan kepada kami, supaya segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakhiri kebaktian kita dengan menyanyikan kidung jemaat nomor 400, baitnya yang keempat. Capai puncak terang yang paling aku cemerlang, ya Tuhan bimbing diriku makin dekat kepadamu, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh Tuhan mantapkan langkahku.
Sebelum kita undur dari kebaktian keluarga pada saat ini, marilah kita bersama-sama meneduhkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati anak-anak, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian. Amin.